Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sesepuh pondok pesantren yang saya hormati, para ustadz wal ustadzah yang saya hormati, dan tak lupa pula untuk para santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tarkiban, ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, semangat. Nah, sahur. Ya, baiklah. Sebelum melanjutkan, kita ulang dulu materi yang kemarin sudah disampaikan. Kemarin telah kita kaji pertama bahwa kalimah itu ada tiga. Satu, kalimah isim. Dua, fi'il. Tiga, harap. Jurumiyahnya Wa'asamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limana. qaidahnya Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi salasuha hiyal kalim ari wa ragadna kalam ayatilu isim fi'il harap nu jadi katilu. Nah, itu ya. Kemudian kemarin lapad hadoro. Lapad hadoro itu kalimahnya kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu kalau dalam jurumiyah kemarin terbagi berapa? Tiga. Satu, fi'il madi. Dua, fi'il mudhari. Tiga, fi'il amar. Jurumiyahnya madin wa mudhari'un wa amrun. Aduh, nahwu doroba wa yadribu wadrib. Awas, diulang. Jurumiyahnya fi'il itu ada tiga. Satu, fi'il madi. Dua, fi'il mudhari. Tiga, fi'il amar. Fi'il madi contoh doroba. Fi'il mudhari contoh yadribu. Fi'il amar contoh idrib. Silahkan jurumiyahnya. Al af'alu salasatun madin wa amrun nahwu doroba wa yadribu wadrib. Qaidahnya af'aluhum fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i ariba bagian fi'il ayatilu fi'il madi mudhari amar katilu. Contoh fi'il madi nasara yansuru fi'il mudhari unsur amar katilu. Nah, itu ya bagian fi'il. Kemudian kemarin itu hadoro itu fi'ilnya fi'il madi. Fi'il apa? Fi'il madi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il madi itu hukumnya murab atau mabni? Mabni. Mabninya mabni fathah. Gimana jurumiyahnya? Fal madi maftuhul akhiri abada. Awasnya. Dihafalkan enggak? Aduh. Gimana jurumiyahnya? Fal madi maftuhul akhiri abadan. Jadi fi'il madi itu hukumnya mabni fathah. Mabni fathahnya terbagi tiga. Satu, mabni fathah dohiroh. Dua, mabni fathah muqaddarah pada dhamma. Tiga, mabni fathah muqaddarah pada sukun.
Ya, mabni patah muqaddarah pada sukun arid. Satu mabni patah dohi. Fi'il madi yang belum bertemu dengan wawu jama dan domir mutaharik marfu. Ada berapa hukum? Ada 4. Satu mufrad mudakar goib. 2. tasniyah mudzakkar ghaib. 3. mufradah muannasah. Ghaibah. 4. Tasniyah muannasah ghaibah. Contoh nasoro, nasoro, nasorot, nasorota. Ya itu. Kemudian yang kedua, fi'il madi itu mabni patah muqaddarah pada yaitu setiap fi'il madi yang sudah bertemu dengan wawu jama. Ada berapa wuku? 1. Wuku apa? Jama mudakar goib. Contoh nasoru. Nah, yang terakhir mabni patah muqaddarah pada sukun arid, yaitu setiap fi'il madi yang sudah bertemu dengan domir mutaharik marfu. Ada berapa wuku? Ada 9. Dari mulai wuku jama muannasah goibah sampai wuku mutakalim ma'al goer. Nasor, nasor, tak nasor tuma, nasor tum, nasor ti, nasor tuma, nasor tun, nasor tu. Nah, itulah ya hukum i'rab pada fi'il madi itu, yaitu mabni patah. Mabni patahnya terbagi 3. Coba Anda kias fi'il madi tadi lapad nasoro. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortun, nasortu. Ya, itulah mengulang sedikit ya. Kemudian kita lanjut, masih tentang lapad hadoro. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bahwa fi'il madi itu hukumnya mabni mabni patahnya terbagi 3. Nah, coba Anda lihat ini lapad hadoro. Lapad hadoro ini masuknya kemana? Mabni patah dohiroh. Mabni patah dohiroh. Kenapa hadoro ini termasuk pada mabni patah dohiroh? Karena belum bertemu dengan wawu jama atau domir mutaharik. Nah, karena fi'il madi lapad hadoro ini belum bertemu dengan wawu jama dan belum bertemu dengan domir mutaharik marfu. Bisa dimengerti? Awas, ulangi. Jadi lapad hadoro ini fi'il madinya termasuk fi'il madi yang mabni patah dohiroh. Kenapa? Belum bertemu dengan wawu jama dan domir mutaharik marfu. Harus ingat, fi'il madi yang mabni patah dohiroh itu ada berapa wuku? Ada 4. Nah, dari yang 4 wuku ini lapad hadoro itu termasuknya kemana? Buku apa? Mufrad mudakar goib. Ya, berarti pas ya. Jadi lapad hadoro ini mabni patah dohiroh karena pertama belum bertemu dengan wawu jama dan domir mutaharik marfu. Kemudian wukunya wuku mufrad mudakar goib. Nah, awas. Jadi itulah lapad hadoro itu kalimahnya kalimah fi'il, bentuk kalimahnya ya. Kalau dilihat dari segi i'rabnya hukumnya mabninya mabni mabni patahnya mabni patah dohiroh. Nah, sekarang tarkibannya lapad hadoro itu jadi apa sih kedudukannya? Betul ya. Jadi kedudukan lapad hadoro di sini itu jadi amil. Jadi apa? Amil. Kemarin sudah dibahas bahwa amil itu kalau kata Pak Yai apa? Komando.
Jadi lapad hadoro di sini itu tarkibannya menjadi amil. Berarti dia teh punya apa? Kalau amil pasti punya ma'mul. Apa? Amil pasti punya ma'mul. Mana ma'mulnya? Yaitu lapad at-thalibu. Bisa dimengerti? Kita ulangi. Jadi lapad hadoro ini kalau dilihat dari sekitar kiban, ya dari kedudukannya ini teh jadi apa? Amil. Jadi amil. Jadi amil atau komando. Amil itu pasti punya ma'mul. Pasti punya apa? Ma'mul. Mana ma'mul dari lapad hadoro? At-thalibu. Apa ma'mulnya? At-thalibu. Kemarin kita bahas bahwa amil itu yang memerintah. Apa? Yang memerintah. Memerintah pada siapa? Pada ma'mul. Fi'il itu jadi amil. Ma'mulnya bisa pada fa'il atau maf'ul. Jadi fi'il itu bisa ngaropakeun, bisa meropakan fa'il dan menasobkan kepada apa? Maf'ul bi. Bisa dipahami? Jadi status fi'il di sini yaitu lapad hadoro, tarkibannya jadi apa? Amil. Ya, kedudukannya jadi amil. Amil itu pasti punya apa? Ma'mul. Ma'mul dari fi'il itu ada dua. Bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa maf'ul bih, tergantung dari jenis kalimah fi'ilnya ya. Jadi fi'il itu ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi itu perlu maf'ul bih. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau fi'ilnya fi'il lazim cukup dengan apa saja? Dengan fa'il saja ya. Jadi fi'il itu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi mah perlu fa'il, perlu maf'ul bih. Kalau fi'il lazim mah cukup dengan fa'il saja. Bisa dimengerti? Insyaallah. Nah, di sini hadoro at-thalibu. Nah, ini lapad at-thalibu. Ini teh jadi ma'mul daripada lapad hadoro. Tarkibannya jadi apa? Fa'il. Jadi apa? Fa'il. Bisa dimengerti? Insyaallah. Nah, jadi kalau ada keterangan kan wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar bahwa wa illa pa domirunis tatar. Pernah mendengar keterangan tersebut di kelas? Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Coba ikuti. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Coba. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Bahwa wa illa pa domirunis tatar. Padomirunis tatar. Diulang. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Bahwa wa illa padomirunis tatar. Nanti dihafalin. Sabada fi'il sok fa'il lamun dohir. Sabada fi'il Sok fa'il lamun dohir. Aduh. Diulang. Sabada fi'il sok fa'il lamun dohir. Sabada fi'il Sok fa'il lamun dohir muntedohir fa'il nateh di mustatir. Lamun dohir fa'il nate di mustatir.
mun teu dohir fa'ilna teh di mustatir. Mun teu dohir fa'ilna teh di mustatir. Nah, nanti hafalin lagi ya. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar pahwa wa illa pa domirunis tatar. Sabada fi'il sok fa'ilamun dohir mun teu dohir fa'ilna teh di mustatir. Jadi gini maksudnya ya. Jadi setiap ada kalimah fi'il pasti dia teh punya fa'il. Fa'ilnya ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Bisa dimengerti? Nah, di sini lafadz at-thalibu. Kita bahas satu-satu ya. At-thalibu pertama dilihat dari segi kalimahnya. Kemarin kalimah itu ada 3, ada isim, fi'il, harap. Nah, kalau lafadz at-thalibu isim, fi'il atau harap? Isim. Kalimahnya kalimah isim. Nah, at-thalibu itu kalimahnya kalimah isim. Kenapa Anda bisa menyebut bahwa at-thalibu itu kalimah isim? Karena ada ciri-cirinya. Karena ada ciri-cirinya. Ada ciri isim. Nah, saya ingin tahu, kalau ciri isim dalam kitab Jurumiyah ada berapa? Ada 4. 1. Khopad ya. Khopad kalau istilah Sundanya JR tung. Nah, khopad saja ya. Yang pertama khopad. Kenapa khopad jadi ciri isim? Jadi tanda isim. Karena kalimah fi'il itu tidak di-JR-kan, tidak dikhopadkan ya. I'rab dalam bab i'rab nanti itu i'rab itu ada 4 ya. Rofa, nasab, khopad, jazm. Nah, dari bab i'rab itu yang keempat itu ada yang khusus pada isim, ada yang khusus pada fi'il. Nah, di antaranya yang khusus pada isim itu yaitu i'rab khopad. Makanya khopad jadi ciri isim. Khopad jadi ciri isim. Kenapa? Karena fi'il mah tidak akan dihopadkan ya. Makanya yang pertama tanda atau ciri kalimah isim itu yaitu khopad atau istilahnya kalau dalam bahasa Sunda JR tung. Kenapa jadi ciri isim? Karena khopad itu i'rab yang khusus pada kalimah isim. Bisa dimengerti? Nah, itu ya. Yang pertama jadi ciri kalimah isim itu ada khopad. Yang kedua tanwin. Yang ketiga alif lam. Yang keempat harap jar. Yang keempat apa? Harap jar. Diulang. Jadi dalam kitab Jurumiyah ciri-ciri kalimah isim itu ada 4. 1 khopad. 2 tanwin. 3 alif lam. 4 harap jar. Ya, coba bacakan Jurumiyahnya. Jurumiyahnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi. Nah, itu bisa ya Jurumiyahnya bisa? Aduh. Qaidahnya fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Ciri isim aya 4 geus ngajajar JR tanwin alif lam jeung harap jar. Nah, itu ya. Jadi tanda isim itu ada 4. Nah, yang ada pada lafadz at-thalibu dari yang 4 itu yaitu apa? Alif lam ya. Jadi at-thalibu itu kalimahnya kalimah isim. Ciri isimnya alif lam ya. Tanda isimnya yaitu alif lam. Jadi udah ketemu bentuk kalimahnya yaitu kalimah isim. Kemudian yang kedua, i'rab daripada lafadz at-thalibu, rofa, nasab atau khopad?
ropa. Jadi lafad at-thalibu itu kalimahnya kalimah isim, i'robnya ropa. I'robnya apa? Ropa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kenapa i'robnya ropa? Karena Ada yang tahu kenapa at-thalibu itu i'robnya ropa? Kurang logis jawabannya. karena ada cirinya seni ropanya. Belum ke situ. Kenapa lafad at-thalibu itu i'robnya ropa? Jadi jawabnya harus tarkibannya. Jadi fa'il. Ya, karena tarkibannya jadi fa'il. Awas, diulangi. At-thalibu kalimahnya kalimah isim. Ciri isimnya alif lam. I'robnya ropa. Kenapa diropakan? Karena jadi fa'il. Bisa dimengerti? Ya, jadi lafad at-thalibu itu diropakan karena diropakan itu sebab ia tarkibannya jadi fa'il. Dalam kitab Jurumiyah dijelaskan bahwa fa'il itu i'robnya harus gimana? Ropa. Coba. Al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu definisi daripada apa? Fa'il. Saya ulang lagi ya. Diulang kembali. At-thalibu. Apa lafadznya? At-thalibu. At-thalibu ini kalimahnya kalimah isim. Tanda isimnya alif lam. I'robnya ropa. Kenapa diropakan? Karena menjadi fa'il. Tarkibannya jadi fa'il. Dalam kitab Jurumiyah dijelaskan bahwa fa'il itu i'robnya harus ropa. Nanti kita bahas fa'il ya secara lebih menjauh, lebih mendalam. Nah, kita sekarang mah menganalisis dulu ininya. Barusan teh i'robnya ropa. Nah, kalau sudah bahas i'rob harus tahu alamat i'rob. Ya. Ada bab i'rob, ada babu marifati alamatil i'rob. Kalau di dalam kitab Jurumiyah. Barusan teh ini lafad at-thalibu itu i'robnya ropa. Nah, ada lagi nih, nambah lagi nih pertanyaannya. Apa ciri ropanya? Gitu kan ya. Apa ciri ropanya? Nah, kalau ditanya seperti itu, kita harus ingat di dalam bab ma'rifat bahwa ciri i'rob ropa itu ada 4. Ada berapa ciri i'rob ropa itu? 4. 1 domah, 2 waw, 3 alif, 4 nun. Nah, itu tanda i'rob ropa itu ada 4. 1 domah, 2 3 4 nun. Nun atau istilahnya tetep nun di Sunda mah ya. Nah, kalau lafad at-thalibu dari yang 4 itu yang jadi ciri ropanya apa? Doma. Ya, tanda ropanya apa? Doma. Kenapa tanda ropanya kudoma oleh doma? Sebab isim mufrad. Ya, sebab bentuknya isim mufrad. Jadi ciri ropanya yaitu doma. Kenapa ciri ropanya oleh doma? Sebab lafad at-thalibu itu isim mufrad. Kalau yang di cirian ropanya kudoma itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang kosong dari syai'un, fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Lumayan panjang ya. Masih kuat? Masih. Diulang. Supaya lebih jelas ya, lebih ingat. Kita ulang dari awal. Lafad at-thalibu. Lafad apa? at-thalibu. Saya tidak akan membantu, harus jawab sendiri ya sekarang ya. At-thalibu kalimahnya kalimah Isim. ciri isimnya Alif lam. i'robnya Ropa. ciri ropanya Doma.
Kenapa diciri ropanya kudoma? Sebab isi mufrad. Kemudian tadi ada yang terlewat. Kenapa barisnya ropa? Karena tarkibannya jadi fa'il. Oh, lumayan tuh, udah bisa ya. Nanti terapkan sama kalimah-kalimah yang lain. Ya. Masih kuat? Cukup. Nah, kita ulang dari lapad hadoro ya. Di lapad hadoro, kalimahnya kalimah fi'il. Tarkibannya statusnya tadi itu jadi apa? Jadi amil. Jadi apa? Amil. Amil itu pasti punya makmul. Mana makmul dari lapad hadoro itu? Lapad at-tolibu. Nah, at-tolibu itu i'robnya jadi ropa karena ada amil, yaitu lapad hadoro. Jadi kenapa lapad at-tolibu ropa? Jawabnya karena dia jadi fa'il dari lapad hadoro, diropakan oleh amilnya, oleh fi'il, yaitu lapad hadoro. Bisa dimengerti pengertian antara amil dan makmul. Jadi kedudukan lapad hadoro sebagai amil, lapad at-tolibu kedudukannya sebagai makmul karena jadi fa'il daripada lapad hadoro. Bisa dimengerti sampai situ? Ya, ini pembahasan tentang lapad at-tolibu belum selesai ya. Masih nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu fa'il. Barusan masih sepintas ya. Ini sepintas tentang kalimahnya, cirinya, i'robnya gitu ya, dan tanda i'robnya. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Sekian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dilanjut besok ya. Dilanjut besok kita akan membahas tentang fa'il. Untuk yang tadi yang sudah disampaikan tolong dihafalkan, tolong diamalkan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.